Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa alam annahu la yasluhu taqarrubu ilallahi illa bima syara'ahu ala lisani rasulih. Ketahuilah, sesungguhnya amal kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa baik kecuali dengan perantara yang telah disyariatkan oleh lisan baginda Rasulullah SAW. Jadi syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dapat menjadi suatu perantara untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau andaikan Nabi Musa alaihissalam itu hidup di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Musa diperintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula di akhir zaman, ketika Nabi Isa turun, beliau tidak membawa syariat baru, tetapi beliau diperintahkan untuk melaksanakan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minal faraidi wan nawafili, dari suatu amal-amal yang fardu atau suatu amal-amal yang wajib, dan juga suatu amal-amal yang sunnah. Amal yang wajib seperti apa? Yaitu seperti sholat 5 waktu. Itu juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, itu juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amal sunnahnya tersebut itu remeh sekali, seperti memakai siwak, atau memakai imamah, atau memakai jubah, itu semua juga bisa menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tu'sirun niyatus shadiqatu bila amril mubahi fa yasiru qurbatan min haitsu anna lil wasaili hukmal maqasidi. Dan terkadang niat yang benar dalam suatu perkara mubah itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika niat mubah tersebut itu sebagai suatu perantara untuk melaksanakan amal baik. Kaman yanwi bi aklihi taqwa ala taatillahi, seperti orang yang berniat dalam perkara makan, yang mana makannya itu niatnya agar dirinya itu tetap kuat dalam melaksanakan suatu ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat makannya tersebut itu dapat menjadikan orang tersebut itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ityanihi ahlahu tasabbaba fi husuli waladin ya'budullaha, dan seperti orang yang menggauli istrinya, yang mana tujuannya yaitu agar terlahirlah anak-anak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu asalnya itu hukumnya mubah, tapi tujuannya untuk suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara mubah tersebut itu juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istaratu li sidqin niyati ayyakuna bihal amalu, dan disyaratkan untuk niat yang benar yaitu untuk mengamalkan niatnya tersebut. Jadi sebenarnya kalau niat saja itu sudah dihitung amal baik, dan lebih baik lagi kalau andaikan orang tersebut itu dapat mengamalkan suatu niatnya. Wa yatlubul ilma masalan, seperti orang yang mencari ilmu contohnya, wa yaz'ama anna niyatahu fi tasilihi ayyamala wa yu'allima, yang mana ketika dia menuntut ilmu tersebut tujuannya yaitu punya niatan dalam hati untuk mengamalkan ilmunya tersebut dan juga dapat mengajarkan kepada orang lain. Fa illam yaf'al dzalika inda tamakuni minhu fa niyatuhu ghairu shadiqatin. Apabila orang tersebut itu hanya niat saja tapi tidak mengamalkan suatu amalan dari niat tersebut karena tidak memungkinkan, maka niatnya tersebut itu dikatakan tidak benar, dalam artian tidak terlaksana niatnya. Wa kaman yatlubud dunya, dan seperti orang yang mencari dunia, wa yaz'amu annahu annama tatlubuha bi ajalil istighna'i 'anil nasi, yang mana orang tersebut itu mencari dunia tujuannya untuk orang tersebut tidak menggantungkan diri pada orang lain, tidak mau merepotkan pada orang lain, maka
meskipun tujuannya itu untuk dunia, tapi dihitung sebagai niat yang baik karena mempunyai maksud yang baik. Wa tasadduqi 'alal muhtajina wuslatal aqrabina, dan dia juga mempunyai maksud dari mencari dunia tersebut itu untuk sedekah terhadap orang-orang yang membutuhkannya, dan juga mempunyai maksud untuk menyambung silaturahmi, misalkan kepada saudaranya atau kepada teman-temannya. Maka meskipun tujuannya untuk mencari dunia, tapi bisa dihitung sebagai amal baik yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yaf'al dzalika indal qudrati alaihi fala asara li niyatihi. Apabila orang tersebut itu ketika mampu untuk melaksanakan suatu amalan yang telah diniatkannya tersebut, tetapi dia tidak melaksanakan, maka amalan tersebut itu tidak berdampak kepada seseorang. Wan niyatu la nu'saru fil ma'asi syai'an. Niat itu tidak akan berpengaruh sama sekali dalam perkara maksiat. Kama anna tathhira la asara lahu fi najasil aini. Seperti seorang yang membersihkan suatu najis, misalkan najis anjing. Itu kan najis. Meskipun anjingnya itu dibilas sebanyak 1000 kali, maka tetap najis tersebut itu dikatakan najis ain, najis yang telah tampak. Jadi nggak bisa suci. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wa ada'a annahu yaqsudu bidzalika idkhalu sururi ala qalbihi fa huwa ahadul mubtabina. Dan orang yang diam ketika melihat saudaranya sesama muslim yang menggibah satu sama lain, dan dari diamnya tersebut itu dia bertujuan untuk membahagiakan orang yang menggibah, jadi biar tidak bersedih hatinya kalau andaikan ditegur, maka orang tersebut itu yang diam juga mendapatkan dosanya orang yang menggibah karena ada kemungkaran tapi dia diam saja. Faman sakata 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa da'a annahu nawa bisukuni hitawaqi an kasril qalbil mubashiri fa huwa syarikuhu fil ismi. Dan apabila seseorang itu diam saja dalam perkara memerintah kepada kebaikan dan juga melarang kepada kemungkaran, terus kemudian diamnya itu karena takut menyakiti hati orang yang berbuat mungkar, maka orang tersebut itu juga mendapatkan dosa orang yang berbuat mungkar. Wa idza ta'allaqat niyatul khabithata bil amali thayyibi afsadathu wasiratuhu khabisan. Dan apabila seseorang itu berniat baik tetapi juga bercampur dengan niat yang jelek, maka niat tersebut itu bisa menjadi rusak dan perilakunya itu juga menjadi rusak. Dalam artian seperti orang yang ibadah, sholat, tapi pengen dipuji, nah maka niat tersebut itu menjadi rusak. Kaman ya'mala sholihati wa yanwi bidzalika tahsilul mali wal jahi. Seperti orang yang beramal soleh, tapi dalam amal solehnya tersebut dia juga mempunyai niat untuk menghasilkan suatu harta, dan juga mempunyai niat agar dirinya itu mendapatkan suatu pangkat, maka amal tersebut itu rusak, jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtahid ya akhi an takuna niyataka fi ta'atika maksuratan ala btigha'i wajhillahi ta'ala. Maka berusahalah wahai saudaraku agar niat kamu sekalian ini hanya tujuannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wan wa bima tata'atuhu minal mubahatil isti'anati ala ta'atillahi ta'ala. Dan berniatlah dari perkara mubah, tujuannya itu agar mendapatkan suatu pertolongan untuk menggapai suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.